Halo, apa kabar? Di bahasan kali ini, kita mau ngupas tuntas soal salah satu karakter yang ya kayaknya ada di mana-mana deh, terutama di kantor. Siapa lagi kalau bukan si sycophant atau kalau bahasa kita sehari-hari ya, penjilat. Pasti pernah lihat kan, orang yang muji-mujinya tuh kelewat manis, atau yang kalau bos ngomong apa aja langsung, setuju pak, padahal mungkin idenya biasa aja. Atau yang jago banget ngasih pujian di momen-momen yang pas. Tapi, pernah kepikirannya sih, apa sebetulnya yang ada di dalam kepala mereka? Kenapa mereka bisa begitu? Nah, disinilah kita bakal coba bedah psikologinya lebih dalam. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Pertama, kita bahas dulu fenomenanya. Terus, kita cari tahu kenapa seseorang bisa jadi penjilat. Lanjut, kita lihat spektrum dan taktik-taktik liciknya. Nggak ketinggalan, kita intip tipe kepribadiannya, dan yang paling penting, gimana cara ngadepinnya, sekaligus cara memperbaiki diri. Lengkap ya? Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi, kalau dari kacamata psikologi, fenomena penjilat ini sebenarnya apa sih? Nah, dalam psikologi, ada istilahnya namanya ingratiation. Ini bukan sekedar basa-basi atau ramah biasa ya. Ini tuh perilaku yang udah dihitung mateng-mateng, kayak ngasih pujian berlebihan atau nurut membabi buta. Tujuannya cuma satu, dapat keuntungan pribadi. Bisa dibilang ini semacam presentasi diri yang strategis. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa sih orang jadi kayak gitu? Apa yang bikin mereka jadi penjilat? Yuk kita bongkar dari sudut pandang tokoh-tokoh psikologi legendaris. Menurut Carl Jung, salah satu bapak psikologi, seorang penjilat itu punya persona atau topeng sosial yang tebel banget. Di depan, mereka nunjukin citra karyawan yang sempurna, yang nurut, yang baik-baik aja. Tapi, di balik topeng itu, ada shadow atau sisi gelapnya, ambisi terpendam, rasa iri, bahkan kebencian yang mereka tekan dalam-dalam. Nah, yang kerennya bukan cuma Jung loh yang ngomongin ini. Coba deh kita lihat. Freud bilang ini cara mereka nyembunyiin rasa iri ke atasan dengan nunjukin pemujaan yang berlebihan. Beda lagi sama Adler, katanya ini buat nutupin rasa rendah diri, jadi mereka nempel ke orang kuat biar ikut ngerasa kuat. Kalau Maslow, lebih ke kebutuhan dasar. Mereka ini terjebak di level butuh rasa aman, jadi pujian itu kayak tameng buat mereka. Dan terakhir, Erikson bilang ini bisa jadi karena waktu kecil gagal mandiri, jadi cara paling aman ya setuju aja sama orang lain. Kelihatan kan benang merahnya? Semuanya berakar dari rasa insecure. Dan rasa insecure tadi itu seringnya bukan bawaan lahir loh, tapi dibentuk. Bisa dari pola asuh yang otoriter, di mana anak harus nurut biar selamat. Atau dari cinta bersyarat, di mana mereka cuma disayang kalau menyenangkan orang tua. Bahkan bisa jadi ini respons dari trauma, belajar menyenangkan agresor biar nggak ada konflik. Dan kalau udah dewasa ketemu lingkungan kerja yang toksik, wah, perilaku ini bisa jadi strategi bertahan hidup paling cepat. Oke, kita lanjut ya. Satu hal yang perlu kita ingat, perilaku menjilat ini tuh nggak item putih. Ada level-levelnya, ada spektrumnya. Coba lihat grafis ini deh. Ini ngegambarin spektrumnya dengan jelas banget. Di level paling rendah, ada yang namanya diplomasi. Ya ini pujian tulus buat bangun hubungan baik, wajarlah. Naik sedikit, ada level strategis. Pujiannya udah mulai dihitung-hitung biar disukai, tapi masih dalam batas wajar. Nah, yang bahaya itu di level paling tinggi, penjilat akut. Ini udah penghambaan total, bahkan sampai relasi ikut kanan kiri, sabotase teman, demi dapat keuntungan. Dan buat mencapai tujuannya, mereka punya taktik-taktik licik. Misalnya, gaslighting, muter balikin fakta buat belain bos. Atau gatekeeping, sengaja ngehalangin akses orang lain ke atasan, biar cuma dia yang kelihatan penting. Sering juga mereka punya dua muka, manis banget ke atasan, tapi judesnya minta ampun ke bawahan. Dan yang paling canggih, mereka punya empati gelap. Mereka bisa baca perasaan kamu, tapi bukan buat nolong, melainkan buat memanipulasi kamu lebih gampang. Wih, ngeri ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah seru. Pertanyaannya, apakah tipe kepribadian seseorang bisa nunjukin kecenderungan buat jadi penjilat? Yuk kita lihat. Ternyata dari berbagai macam tes kepribadian, ada polanya loh. Kalau di MBTI biasanya ini dialami tipe ISFJ atau INFJ yang nggak sehat, yang jadi people pleaser. Di tes di ISC, mereka yang skor S atau steadiness dan C atau compliance-nya tinggi juga rentan. Tes lain kayak EPS dan PAPI Caustic juga nunjukin pola yang sama, mereka punya rasa rendah diri dan butuh banget bimbingan. Sampai-sampai psikologi populer pun punya stereotipnya, kayak golongan darah A yang katanya suka harmoni.
Intinya apa? Ada pola konsisten soal menghindari konflik dan takut ambil keputusan sendiri. Terus, apakah ini bawaan dari lahir? Jawabannya, menurut psikologi modern, adalah tidak. Perilaku ini bukan takdir, tapi lebih ke strategi bertahan hidup yang dipelajari. Otak kita itu pintar banget beradaptasi. Kalau lingkungan ngasih hadiah pas kita menjilat dan ngasih hukuman pas kita jujur, ya lama-lama otak akan memilih jalan yang paling aman dan menguntungkan. Oke, setelah kita bongkar habis-habisan soal apa dan kenapa, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, bagian solusinya. Gimana caranya kita ngadepin orang kayak gini? Atau gimana kalau jangan-jangan kita sendiri punya sedikit sifat ini dan mau berubah? Kalau kamu harus berhadapan sama penjilat, ini dia 4 langkah kuncinya. 1. Tetap profesional. Jangan ikutan ke bawah drama mereka. 2. Selalu verifikasi data. Apalagi kalau kamu pemimpin, jangan telan mentah-mentah laporan dari mereka. Cek lagi faktanya. 3. Pasang batasan yang jelas. Jangan biarin mereka mengambil alih kerjaan kamu dengan alasan mau bantu. 4. Kasih respons yang netral. Kalau mereka mulai gosip atau ngeluh, jangan kasih validasi yang mereka cari. Kuncinya itu, jangan mainkan permainan mereka. Nah, tabel ini keren banget. Ini kayak kamus buat ngubah bahasa kita dari yang asal Bapak Semang jadi bahasa profesional yang asertif. Lihat deh perbedaannya. Waktu atasan salah, jangan bilang, ide brilian, setuju 100%. Tapi coba, saya paham maksud Bapak, tapi mungkin kita perlu pertimbangkan aspek teknis ini juga. Atau pas dikasih tugas tambahan, jangan langsung, siap, apapun untuk Bapak. Tapi saya bisa bantu, kira-kira dari tugas saya yang sekarang, mana yang bisa diprioritaskan. Ini bukan soal melawan, tapi soal menunjukkan nilai dan kompetensi kita. Gimana kalau kita yang ngerasa punya tendensi ini? Tenang, selalu ada jalan buat jadi lebih baik. Pertama, bangun harga diri dari dalam. Sadari kalau nilai kamu itu dari kompetensi bukan dari validasi orang lain. Kedua, latihan jadi lebih asertif. Belajar bilang tidak dengan sopan atau kasih kritik yang membangun. Ketiga, coba deh jeda 3 detik. Sebelum langsung setuju, berhenti dulu, tarik napas, tanya ke diri sendiri. Aku setuju karena takut atau karena ini emang benar? Dan yang terakhir, kalau dirasa perlu, jangan ragu cari bantuan profesional seperti terapi untuk menggali akar masalahnya. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu kutipan penting ini. Profesionalisme sejati itu lahir dari kontribusi, bukan dari sanjungan. Jadi kesimpulan utamanya apa? Nilai terbesar kita di dunia kerja itu bukan datang dari pujian kosong yang kita berikan, tapi dari kontribusi nyata, dari kerja yang otentik, dan dari masukan yang jujur dan membangun. Itulah yang akan membuat kita benar-benar dihargai.